ta nakoma nan naka semangat berjuang di bagasan ulu ta nampi udah ta adobi aka hamawron alai naik pilota sama si Paulus. Ternyata dia dari balik jeruji masih mampu mengucap syukur dari sebuah tahanan dan penjara. Mulutnya masih menyuarakan puji syukur kepada Tuhan dan bahkan tidak henti-hentinya bagaimana ia menyampaikan kabar sukacita itu kepada jemaat-jemaat di beberapa tempat. Dari penjara lah surat kepada Filipi, dari penjara lah surat kepada Kolose, dari penjara lah surat kepada jemaat Efesus, dan juga kepada seorang yaitu bernama Filemon. Ditulis dia. Anak ini mulai dari ibadah mengucap syukurlah dalam segala hal dan orang asal hidup ibadah, tetapi itu sudah dibuatkan dalam hidupnya. Anak ini sesi tongkang kita mulai memudai usaha orang kalau udah kai saudut lekat dalamnya. Jalan di ibadah kuliah Efesus. Dia di sana tidak lama, hanya 2 tahun. Dan pada saat dia datang ke Efesus, dia bertanya, "Allah nungan adong disi, nang perupani ima Yahudi dan berbau lapatanna ia somartai Yahudi inatai halakna asing, ia so inatai halak Yahudi suamina sukuna asing, mana ugamuna asing." Dan dia menemukan di sana dan mendengar tentang ajaran daripada nabi-nabi. Lalu dia bertanya, "Hai isedo dari digimuna supaya nasah kamu beritahu." Dan mereka berkata, "Kami memang sudah dibaptis. Baptisan yang kami terima adalah baptisan Yohanes." Jadi di doksi Paulus nasida anggo baptisan Yohanes baptisan pertobatan doi alai pasahabat matu kamu sada ima baptisan di bagasan Yesus Kristus. Maka Paulus menumpang tantangan kepada orang-orang yang mau mendengarkannya. Mereka dengan penuh khusyuk. Itulah makna daripada kehusukan, daripada sebuah peribadatan. Kalau kita benar-benar dengan sungguh-sungguh, yaitu datang kepada Tuhan, kita akan menerima sesuatu yang tidak dimiliki dan tidak bisa diberi oleh dunia ini. Dapat pasu-pasu maharat Yesus. Sehingga karena marsahid, menurut daripada kisah para rasul, sehingga karena marsahid yang kehornasi seka-sekana ulosnya diberikan kepada orang yang sakit itu menjadi sembuh. Dan banyak orang-orang yang menderita disembuhkan oleh orang-orang yang ditumpangkan tangan oleh Paulus tadi. Karena apa? Waktu mereka memuji Tuhan dengan benar-benar mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan dan memang benar-benar mereka bergantung kepada Tuhan. Tuhan cetani udah sida di mana orang yang desi Paulus dari waktu Yesus Kristus nama kita silagi nama naon hapor sukun aleluya. Dan inilah sebuah kisah yang tidak pernah terjadi. Ada pun pernah kejadian dalam kitab perjanjian lama dan juga perjanjian baru, kehidupan setelah kematian. Ada musik. Tetapi Yesus ini belum ada ibadah jalahe kan mati musik. Karena Lazarus setelah dibangkitkan oleh Yesus juga menemukan wajahnya. Jadi dia juga anak daripada seorang janda di Sarfat yang dihidupkan oleh Elia. Mati juga. Alayan Yesus tidak mati. Justru bagaimana dia kembali kepada dari mana ia datang? Iman akan bertahu semunani, yaitu dia datang dari surga, dia kembali ke surga. Irut habis tahu di bagasan dalam rangka apa dia ke surga? Alam ini loh dijadikan sekolah tinggi tersebut bahwa orang-orang percaya itu murid-murid yang melihat Yesus itu naik ke surga, mereka berpisah tetapi mereka tidak kembali dengan sedih, namun mereka bersuka cita. Las odo Pak Filimon yang kena persia, mau kita dikontakkan tahulungi kita. Di bagasan Pak Filimon dotos di rohatan apa cuma berhilang musik di inganan yang kita lagi di Yesus ini, unang dari sampai tak putus asa. Memang mengalami kesedihan, tetapi jangan sampai putus asa atas sebuah perpisahan. Jalan Yesus naik ke benar bijak, dikatakan menurut pendapat iman kita bahwa ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan di sana akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jalan
Muse, nak ko ibarat ko lagi jeng Muse, membuat akak na jorma na setia. Orang yang percaya dia dapat hati itu dia setia. Kan saya tidak percaya, tetapi dia setia. Maka bersama dengan Yesus yang adalah di tempatnya di sorga, yang tidak di sana ada lagi kedinginan dan kepanasan. Tak ada di sini mengotani, tak ada di sini cemburu, tak ada di sini kecewa, tak ada di sini pasti tawon. Maka kita akan bersama-sama dengan Dia. Itu sudah ibadah. Dan itulah yang membuat Paulus pada saat dia mengajarkan hal itu kepada orang-orang di Efesus, orang-orang itu menjadi percaya kepada Yesus. Jalan nasida, dia dapotan pasuk-pasuk, bui, sahalat na kosea, babalupur, dongan na sahuta dari bekasan pasar. Dikira orang Yahudi itu adalah hanya berkata dalam nama Yesus Kristus, kami sembuhkan di Pulau Somoni. Jika kita baca itu dalam Kisah Para Rasul, disampaikan di sana bahwa orang-orang Yahudi juga ada yang berkata di bekasan Yesus Kristus lupa baru bahwa justru dia yang kesurupan itu berbagi dengan orang yang berkata di bagasan Yesus Kristus upabeli mana si polisi katanya justru kepada dia masuk lagi arwah dan roh ini. Bukan non di ulau satu usia para saudara. Jadi banyak orang semakin takut. Berarti tak kolam apa bodi HP dokumen buat Yesus. Kita tidak boleh hanya mengeluarkan sesumber yaitu tentang nama yang satu. Akan hidup di bawah satu bukta sadarion, hidup si Paulus tu kuliah na alum di Efesus bahwa dia bersyukur dan dia juga berdoa hidup penibana ang dia hidup debatani Tuhan Yesus Kristus amanya asa ngaponi Tuhan mutor di habis tarang roh pangungkapan mana dan ibadah pada Yesus. Artinya apa? Yang kita terima itu tak pernah di sini. Jangan kalian kira kalau ada orang yang sakit lalu atas nama Tuhan Yesus yang berkuasa itu, yang kalian imani itu, di mana sampai di sini. Tahu, masih ada lagi hal-hal yang lain yang akan kalian alami dan kalian terima. Ini masuk di sini Paulus. Jadi di dalam panggilan itu menurut Paulus masih ada sesuatu yang masih misteri, yang masih tersembunyi, yang masih terselubung, yang akan dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh tak kurang foto isi omakna si Maria, isi bapaknya si Yosef, seorang dia di Paralipina, tidak hanya sebatas itu. Tetapi mengenal Yesus itu artinya adalah hata di Tuhan ini, dan ini itu hatai, dan ajar honna, dan ibadah honna menjadi sesuatu dalam kehidupan. Dan artinya tidak hanya sekadar mengetahui. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan perkataanku. Ia sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, di atas batu. Maka datanglah hujan dan angin menerpa, badai datang, tetapi rumah itu tidak goyah. Ada yang orang dibegi wataki dan ditekon dan dipergumuluhon dan dihayati dan dihamuluhon. Ia sama saja dengan orang membangun rumah, artinya kehidupan, iman. Akai olah roh alugu haba-haba. Sarupa main bertemu jari di pasir kata Tuhan Yesus. Oleh karena itu, segera kita nama satu bahasa pasal janganlah kiranya. Termasuk saya juga bergumul, unang mahola kuhakahon, unang mahola di bagian usia kanan kalau usia kiri. Karena apa? Ternyata di dalam Yesus Kristus ada sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh berkata kepadanya, seorang ibu bercerita waktu dia membawa kendaraan dan remnya belum. Saya ini boleh disusi, permati pun nama saya bicara dan bicara. Nah, alai di bahasa anak solo ini, solo ini, tak seperti mana saja. Kalau memang benar-benar kita dengan sungguh-sungguh percaya betul dengan Yesus, bukan apa sesuatu cengkraman yang ada pada diri kita, dengan sungguh-sungguh kita percaya kepada Yesus, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi si Paulus tak pernah di sini. Suatu minarwakuna bola berpijak sesahati alamamuna akan terjadi pada kalian. Ada IP satu yang muse dari koroni puasa ini kamu muse molo biar kamu di bagasan kamus, molo biar kamu muse di bagasan akak aja apa? Biar kamu muse di bagasan akak udah kata yang nasu dingga. Dan pakai bahasa-bahasa di bapaknya bagasan mulutnya, molo yang tanggal 2 sehari di bait Tuhan ini. HP dan hot kita di hati Tuhan ini matur musik agak haluau darah kotai apa
Yusuf tak lebih simbolis mereka hanya sebatas kesaksian menghadap Yahudi nantinya. Lalu apa yang terjadi kepada mereka? Mereka berkata kepada seorang yang kerasukan dalam nama Yesus dari Nazaret, engkau keluarlah kita. Tapi di mana rosi? Oleh karena itu tidak sembarangan. Ikut jolo malisi do, nak persiawan ni melakukan lalupun. Ikut perjolo malisi do, ima hadukun ni masih hoton ni melakukan lalupun. Dan itulah yang boleh disampaikan Paulus di sini. Dia berdoa setelah dia mengingat orang-orang Efesus. Memang tak perlu dikira si Paulus dulu masa di Efesus. Kenapa? Waktu dia mendapatkan firman Tuhan itu, dan mulailah masyarakat Efesus yang tadinya ada Dewi Artemis, ini adalah Dewi kemakmuran. Dan dipahami inilah yang membuat tanaman menjadi berhasil, membuat usaha-usaha perdagangan menjadi mangomong. Inilah Dewa Artemis, dan mereka selalu membuat adanya. Dan tukang pahatnya sangat menerima berkat. Menurut mereka, menerima pengumuman siang hasil di penjualan di patung Artemis. Ala di Ido, nunggalam torok kejormaan na sobat jalan patung. Lemur di pasaran nama nur patung. Akhirnya di Pareso makwai. Ternyata ada sesuatu. Pak Korhon ni masyarakat dari Efesus dan mulai berpusor, nggak mulai dari mengalami tangan, tapi mabeli minasida mangalehon. Ada asap-asap botak kesimpanan. Tapi mabeli minasida di bagas anak patung-patung. Ada itu kali mengalami tangan, maksinggang merende doot makanya. Sehingga yang tadinya ada patung sudah dibuang itu, sudah dihanguskan itu. Terdapat main, ada masalah nama buat Demetrius. Dialah di mana doh negara penyandang dana ni sudi akak nama tu patung patungan ni. Hidup di mana mak berek kamu mak, saya dari kamu mak, lampor bapa mama. Dan ada bilangan ni mulutnya, orang lagi halakan. Nalar tu tak tahu. Si Paulus mengatakan, nunga tiga kejabu, sama jauh be, natu kamyon. Karena apa? Dewa Artemis itu, kalau dia terjatuh dan ada cacatnya, itu nggak laku lagi, harus beli yang baru. Kalau sudah mulai cacatnya usah, maka itu kuat-kuatannya sudah berkurang. Oleh karena itu cari yang baru, beli yang baru. Di sini Bapak. Dan mereka menganggap bahwa Dewi Artemis itu adalah sesuatu yang memberikan keselamatan. Anai nak kira Kristen orang, nak buat paluang nak karena masa ini, tanggung jawab be, nak berumi be, nunggu maluan lagi kau kedai tu, nak maluan kau kedai Dewi lagi ngani, kau orang malu, ujungnya lalu siapa malah ujungnya lalu rumah nama tu Dewi on, di mana kini si Dewi terdiusor, hidup ibadah mah, orang si panawat. Maka sebenarnya, walaupun Paulus itu bersukacita mengingat jemaat Efesus, tetapi ada kesan yang menyakitkan dalam hidupnya. Ada diusir dari ibadah sekte Yesus. Tak itu lagi diusir. Dan bila kesempatan berbicara, sudah mengancam ibadah. Ada yang berhorong roha, papeta nama asal laporan persepuli, dan sida mengaku si Paulus berbuat peta makadua. Ada yang pesoni, si Paulus makin saya bersyukur setiap kali saya mengingatkan. Kamu tidak masalah di batasan kompasor, nanti mengenai bahwa Paulus menyampaikan itu pada saat dia masih dalam penjara. Kira-kira mampu bisa mengangkat, mendokor, bersyukur di tengah-tengah di pergumulan. Ada seorang orang tua yang sangat bersedih perlakuan anaknya. Anaknya ini menikah dengan sebelumnya adalah non-Kristen. Paromennya ini dibimbing. Itu rumah paromen non. Jarak dari terdiri. Belum terdiri paromen non. Tetap dia jadi gereja. Tak orang asal Madura. Ada dibimbing itu benar-benar hati di Batak. Ujungnya maka kita pun hapus yang matang gimana musik. Di pasal damai alam belum magudang. Nos itu halwawi itu video. Tetap di mana dibimbing. Jarak belum minggas di mana saya anak-anak. Roh parking. Si ibu ini yang tadinya adalah dari bukan Kristen, dia dibimbing, dituntun, lalu dia dibaptiskan karena hendak menikah dengan seorang yang beragama Kristen dan orang Barat. Lalu kemudian ternyata dia tekun, dan dia pun selalu mengikuti kebaktian dan banyak pertanyaannya kalau pulang gereja,
yang itu bahasa-bahasa yang tidak dia ketahui. Dan akhirnya dia semakin paham. Termasuk kalau pulang gereja ada arisan diajak oleh mertua yang dia mau. Dan selalu bertanya, Inang, yang di sana tadi senyum sama aku. Panggil apa aku sama opung itu? Oh, si Matuan Pri. Kalau di sini bilang bagaimana aku manggil sama Rodri dan paham mana berada. Lalu kemudian dia tetap bertumbuh dan ikut bergereja, selalu bergereja. Kenapa si Matuan dalam gereja? Bagaimana saya harus bergereja? Ya, namanya juga kehidupan seorang danak satu natul. Modin ma suami. Mungkin suaminya mulai memana terutama karena dijanjikan oleh orang tuanya kalau suami meninggal ya udah pulanglah kamu. Apa kehidupan di situ? Suami ibu nggak ada yang kamu harapkan lagi. Mulai memana terutama. Ada dulu mak telepon kelima si Maduana, majalah rohani si Maduana pak. Selamat hari Minggu Minang, selamat hari Minggu. Apa kabar Pak Opu baik-baik? Di mana mereka masih di gereja? Rohani si berkenal membagi, tapi ini bagaimana? Dan orang si buru-buru, di si Jawa silu, mulai memfokus ke gereja, kayak kalian ke gereja ya, iya pun dengarkan firman Tuhan, ada cerita begitu pun, apa itu pun yang diceritakan. Sama ini saya pasti kalau dan aku, mengalihkan ke pasti kalau mau kui, minta kopung naon, kopung subuto. Doko mah, aku udah begini, Inang, udah berjualan aku Inang, bagaimana sih patah ada pak? Nah, selama ini datang membeli, baru main nasubahmu kasih kenoknya. Semua ini musik, udah tamat kopu Inang dari istri Inang. Memang pakai kopu yang lo kudo, nambah pada masih baju, terus si padu di kopu kiri. Gak usah Inang, tetapi aku udah ada berkatku. Lah, selama. Di tengah-tengah yang paling wali saksi tong nama sak minatai alemamir pengalaman paruman ini lasrohan. Akankah kita menemukan seperti ini dalam kehidupan? Di tengah-tengah daripada kehilangan, tetapi kita menemukan sesuatu sukacita. Maguan anak do, angkua matai do inatai ale ala ro paruman yang bujui do nasa dia Tuhan hari ini batak maguan ke opunai juga dirijen. Dari tengah purus itu dari rasional mati ya. Mungkin kayak ini kita temukan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah penderitaan kita ada tamapur di bagasan mulut. Ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Dan di sini kita diajar. Si Paulus mengajar waktu ini dari bagasan opason. Asa cepat kita di kota tanda do Kristus na sasitong. Kristus na sasitong na ima. Dan mau lihat kita Allah yang lihat kita. Allah na kota kita. Allah na pangkata. Allah na promosi kita. Allah malu kita tak kurang di sini. Ada pada mau lihat kita, marnimot dokter dope di udut Tuhan ini menunjukkan. Disitulah kita harus belajar mengenal Yesus. Bahkan di si Paulus dan Musa, itu hanya Tuhan dan Musa. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Nanti haji. Sebab apa? Orang nakingan ini, boleh katakan Yesus Kristus di bagasan panadontai, boleh di hosing. Di hosing itu bahasa bataknya ibarat seperti seorang ibu yang menggoreng ikan lalu supaya tidak gosong dihosing dibadari yang gosong boyo penderitaan kita itu dihosing oleh Tuhan kita itu menjadi sebuah sukacita seperti Yusuf di tengah-tengah pergumulan dan tulang lalu babat bala namun belum dimana penjara tetapi Allah mampu membalikkan penderitaan itu dengan kuasa Allah membuat dia keluar dari penjara bahkan muncul bersinar menjadi satu sosok yang adalah orang yang menjadi perhatian dan pusat daripada kerinduan daripada jalan